Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Vanisha dengan NIM akhir 043 akan menjelaskan beberapa tahap-tahap dari pemrosesan pada proses mining. Yang pertama-tama adalah kita akan load datanya. Kita akan import data dari forecasting example yang didapat dari aplikasi Disco-nya tersendiri. Jadi yang pertama yang akan ditampilkan dari datanya itu yang pertama itu ada case ID-nya, selanjutnya ada start timestamp, selanjutnya ada complete timestamp-nya, ada activity-nya, ada resource dan row-nya. Kita akan start import data tersebut. Nah, di sini akan menampilkan uh, proses dari proses mining tersebut. Mulai dari ini adalah simbol dari start dari proses miningnya dan yang paling bawah adalah end dari proses miningnya. Jadi di bagian detail ini ada activity, di mana jika kita buat ke bawah menjadi 0%, dia akan menampilkan proses mining yang secara general saja. Sedangkan kalau misal kita naikin ke atas, dia akan menampilkan proses mining secara detail. Dan jika juga path-nya dinaikkan ke atas, maka dia juga akan menampilkan uh, proses miningnya secara detail seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dalam step by step-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah berikutnya, itu langkah yang keempat, melihat statistik proses. Kita bisa langsung pindah ke tab statistik yang di bagian atas di sampingnya map ini. Kita klik, kemudian di sisi kanannya itu Disco akan menampilkan statistik umum seperti jumlah kasus, jumlah event, rentang waktu dari Januari hingga Oktober, kemudian ada 608 kasus purchase order, ada 9.119 baris data jumlah event. Kemudian kita bisa mengubah tampilan grafik ke case duration untuk melihat lama waktu tiap kasus. Di bagian panelnya di bagian kiri. Nah, dari sini kita bisa melihat lama waktu tiap kasus. Hasilnya itu sebagian besar selesai dalam kurang lebih 16 sampai 17 hari. Tapi ada juga yang sampai 80 sampai 90 hari. Indikasinya ada masalah durasi proses atau throughput time. Langkah selanjutnya adalah kita melihat kasus individu atau case step di sampingnya statistik. Kita buka tab-nya, lalu kita bisa mengganti tampilannya itu uh, dari graph atau table. Ini kalau dari graph-nya atau grafiknya, dan ini tabelnya, dalam bentuk table. Um, Kemudian di sebelah kiri juga ada varian proses, urutan langkah yang berbeda-beda. Variannya ada banyak. Lalu selanjutnya, total varian di sini tuh ada 98. Nah, kita coba masuk ke varian yang ketiga. Varian yang ketiga ini berhenti hanya setelah dua langkah, yaitu setelah create purchase request, dia akan lanjut ke analyze purchase request dan berhenti. Jadi hanya dua langkah, artinya request itu dihentikan lebih awal. Nah, proses ini tuh bisa diperbaiki dengan memperjelas kebijakan pembelian agar tidak banyak request yang tidak perlu. Langkah berikutnya itu langkah yang keenam adalah filter berdasarkan performa. Kita klik icon filter yang ada di bagian kiri bawah ini. Nah, selanjutnya ketika sudah terbuka page ini, kita pilih performance filter. Kemudian, ini ada grafik tentang waktu. Nah, kita bisa menggeser saja batas kiri slidernya yang ke 21 hari, sehingga fokus kasusnya itu lebih ke yang durasinya lebih dari 21 hari. Nah, ini diganti dulu jadi days.
Berarti ini kita bisa fokus ke kasus yang durasinya lebih dari 21 hari. Kemudian kita klik ini copy and filter yang ada di bagian kanan bawah, kita klik. Nah, kemudian kita bisa memberi nama. Kalau di sini saya menamainya dengan SLA analysis rate. Nah, maka sudah terbuat SLA analisisnya. Ini bisa kita lihat di sini. Hasilnya itu hanya 15% kasus atau 92 kasus jumlahnya. Ini kasusnya 92 yang dianalisis, yaitu yang melampaui target waktu proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Surya Olivia dengan 3 digit NIM terakhir 114 akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Kemudian step yang ketujuh itu ada visualize bottleneck. Jadi di sini itu dia kan merupakan 15 dari keseluruhan cases dan 23% dari keseluruhan events. Jadi ini bukan dataset keseluruhan lagi. Bisa dilihat di sini di bagian yang endless request for quotation sama amend request for quotation itu kan banyak nih loopnya kan dibandingkan ini yang cuma 50, 42, 33, ini 80-an, ini udah 200 lebih. Kita pengen cari tahu kan di mana proses yang bikin kita tuh kayak jadi banyakkan makan waktu gitu. Ini kan dan kita ada filter di mana proses apa event-eventnya itu terjadi, case-nya mana terjadi itu lebih dari 21 hari. Jadi kita pengen cari tahu alasannya. Apa baik banget. Kita bisa lihat di bagian yang sini, bagian performance. Terus kita bisa melihat yang mean duration. Kita bisa melihat di sini buat proses itu kira-kira habis akan berapa banyak. Di sini misalnya di sini 5 menit, di sini 50 menit, di sini kan banyak nih 14 hari. Nah, kita ingin cari tahu ini mengapa bisa banyak banget gitu. Nah, jadi inti dari proses mining ini sebenarnya buat nunjukin di mana kita punya problem di proses kita. Karena analisis ini kan based on data. Kita bisa melihat di bagian mana kita bisa fokus gitu. Misalnya di sini kan kita bisa lihat waiting time di sini jauh lebih banyak kan, hampir 15 hari. Sedangkan yang lain nggak ada gitu. Ini juga hampir 15 hari. Terus juga apa keuntungan yang kedua dari proses mining ini kita bisa membantu apa berkomunikasi tentang penemuan-penemuan ini ke orang-orang yang bekerja di bagian ini. Jadi jadi intinya tuh proses mining tuh bantu kita buat asih representasi yang secara visual ke proses owner kita dan orang-orang lain yang bekerja di proses ini. Kemudian karena ini kan bentuknya berupa map doang kan, kita bisa lihat animasinya. Di klik animation, terus kita mulai play. Kita bisa lihat di sini, mulai. Kita bisa percepat juga. Banyak proses yang dilakukan. Kita bisa percepat juga. Kita masih jadi dibandingkan apa tree tadi yang berupa statik, ini dia berupa dinamis visualisasinya. Jadi kita bisa dengan cara ini kita bisa menemukan bottleneck gitu loh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabita Syahida Hafid dengan NIM akhir 071. Di sini saya akan melanjutkan tahapan dari proses mining-nya, yaitu step ke-9, yaitu compliance check. Di sini kita bisa menemukan pelanggaran kepatuhan dalam analisis proses menggunakan data itu. Untuk langkah-langkahnya, kita bisa kembali ke data awal. Untuk melihat keseluruhan prosesnya, di sini kita bisa lihat bahwa ada proses mandatori atau proses wajib, yaitu release supplier invoice. Namun di sini yang seharusnya selalu dilakukan, tetapi ternyata dilewati 10 kali dari 608 kasus, yaitu langsung menuju ke langkah authorize suppliers invoice payment. Untuk mengetahui kasus mana saja yang melanggar, kita bisa klik jalur prosesnya, dan akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan filter di step ini, kita copy and filter, klik create. Nah, hasilnya kita hanya akan melihat 10 kasus yang melewati langkah wajib itu. Bisa kita lihat. Sini kita bisa ganti ke tab cases untuk melihat detail tiap kasus yang menyimpang. Dari sini, organisasi bisa menyelidiki penyebab pelanggaran, misalnya dengan wawancara atau pelatihan, dan dapat mencegahnya di masa depan lewat perbaikan sistem atau aturan baru. Lalu step selanjutnya yang ke-10 adalah organization view. Di sini kita bisa melihat proses dari sudut pandang organisasi, bukan lagi dari urutan aktivitasnya. Untuk langkah-langkahnya kita bisa buka project view. Kalau dari data awal kita klik reload. Di sini kita bisa ubah untuk konfigurasi kolom activity diubah menjadi other dan role diubah menjadi activity. Kita import. Hasilnya pada map proses kini terlihat perpindahan pekerjaan antar peran atau departemen. Dari sini dapat diamati pingpong effect atau keterlambatan akibat perpindahan tanggung jawab antar tim. Jadi pingpong effect itu bisa dilihat dari aktivitas yang bolak-balik ini. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan berpindah-pindah antar departemen sebelum selesai, yang menandakan kurangnya koordinasi, duplikasi pekerjaan, atau penundaan karena perpindahan tanggung jawab. Mungkin itu saja untuk tahapan proses mining menggunakan Disco. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.